Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sahabat Iktus, jangan menjadi tawar hati. Penderitaan dapat membuat seorang menjadi tawar hati. Seorang yang bekerja bisa menjadi tawar hati karena pergumulannya di tengah pekerjaan. Seorang ibu karena beban pekerjaan rumah tangga yang begitu berat. Atau seorang pelayan Tuhan yang hampir putus asa karena segala macam cara telah ditempuh tapi tidak membuahkan hasil. Atau dalam penderitaan fisik karena sakit yang berkepanjangan atau membahayakan. Kita mau belajar untuk tidak tawar hati dalam penderitaan. Paulus adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk mengatakan kalimat ini karena dia sendiri harus mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 8-12 mengungkapkan berbagai penderitaan yang telah dilewatinya. Namun ia tetap bertekun, bahkan sampai kepada garis akhir pertandingan yang Tuhan tetapkan bagi dia. Mengapa ia dapat bertahan melewati penderitaan dan tidak menjadi tawar hati? Karena ia memiliki cara pandang yang benar. Marilah kita belajar melalui kebenaran ini. 1. Paulus melihat pada manusia batinia yang diperbaharui lebih daripada manusia lahiriah yang semakin merosot. Tubuh fisik Paulus mengalami kemerosotan. Ia sering mengalami kelaparan, kurang istirahat, kurang tidur, sakit berkali-kali, dan didera sedemikian rupa sampai dia mengatakan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Galatia 6 ayat 17. Namun ia mengatakan bahwa manusia batiniahnya, yaitu kekuatan rohaninya, semakin diperbarui. Penderitaan telah membawa Paulus untuk mengalami Tuhan. Semakin hari pengenalannya akan Tuhan semakin bertambah. Hal ini yang membuatnya tidak tawar hati. 2. Paulus melihat kepada kemuliaan kekal lebih daripada penderitaan yang dialami. Paulus menilai kondisi sekarang bukan dari sudut pandang kekinian, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Ayat 17. Ia mengatakan, sebab penderitaan ringan, itu berarti bahwa pergumulan yang sedang dialaminya adalah penderitaan biasa. Karena di balik penderitaannya itu, Tuhan memiliki tujuan bagi dirinya. Penderitaan menjadi sarana untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu membentuknya menjadi pribadi yang menyerupai Kristus. Hal itu pun menjadi alasan Paulus tidak tawar hati. 3. Paulus melihat kepada yang tidak kelihatan lebih daripada yang kelihatan. Apa yang kelihatan adalah berbagai harapan duniawi yang sering menjadi impian setiap orang, seperti kekayaan dan kenikmatan hidup. Namun bukan hal itu yang menjadi harapan Paulus. Ia memandang hanya kepada Allah Tritunggal yang telah mengutus dia. Hatinya sungguh-sungguh menyala-nyala dan tidak menjadi tawar untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam surat terakhir menjelang kematiannya, hasrat tertingginya adalah menerima mahkota kebenaran kelak di saat kedatangan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah penderitaan yang kualami memperbaharui manusia batiniahku sehingga aku tidak menjadi tawar hati dalam menghadapinya? Dapatkah aku mensyukuri setiap penderitaan yang kualami karena melaluinya karakterku dibentuk menjadi serupa Kristus? Apakah di tengah penderitaan yang kualami mataku tertuju pada kemuliaan kekal yang akan aku terima? Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk setiap penderitaan yang membuatku mengalami Engkau, bahkan semakin mengenalmu lebih dalam.
Aku tidak mau mengeluh tentang penderitaan yang kualami, karena melaluinya karakterku dibentuk menjadi serupa denganmu. Ajariku untuk tidak berorientasi kepada apa yang kelihatan, yaitu segala sesuatu yang bersifat sementara, tetapi kepadamu yang akan datang sebagai hakim yang agung dan memberiku mahkota kemuliaan. Amin. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi.